Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan seminar proposal ini dengan judul yaitu Analisa Pengaruh Persen Berat Grafena Oksida Tereduksi atau RGO dan banyaknya layer terhadap konduktivitas listrik dan kekuatan multilayer RGO nanoselulosa RGO dengan metode filtrasi untuk aplikasi piezoelektrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah dengan NPM 33346160016 dengan dosen pembimbing yaitu Pak Aditya Trenggono ST MSc. Adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu metodologi penelitian, dan yang keempat yaitu referensi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Penggunaan bahan bakar fosil dan pencemaran lingkungan akibat plastik yang tidak dapat terurai merupakan dua faktor besar yang dihadapi dunia saat ini. Bahan yang tidak dapat terurai menghalangi air, tanah, sehingga dapat mempengaruhi daratan, dan limbah berlebih yang dibuang ke laut. Di sisi lain, mempengaruhi air dan spesies air. Dalam kasus ini, pengembangan bahan biomasa yang dapat terurai secara hayati sangat penting untuk menggantikan bahan yang tidak dapat terurai. Penerapan teknologi rekayasa material pada saat ini semakin bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk semakin kreatif dan produktif, terutama dalam bidang pengembangan teknologi rekayasa material. Tujuan utama dalam merekayasa material yaitu merekayasa permukaan suatu material agar diperoleh material baru yang mempunyai sifat lebih baik dari sifat material sebelumnya. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh material dalam penelitian ini adalah ramah lingkungan dan mengutamakan smart green industries. Nanoselulosa merupakan zat alami yang berasal dari serat tumbuhan yang dapat disintesis dan digunakan sebagai bahan campuran yang memiliki sifat dan berpotensi dalam pembuatan berbagai macam aplikasi elektronik terbaru seperti pada superkapasitor, baterai, sensor, elektronik printing, dan elektrik kapasitor. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama membuat membran single layer RGO, bilayer RGO nanoselulosa, dan multilayer RGO nanoselulosa RGO dengan menggunakan proses filtrasi. Yang kedua yaitu melakukan karakterisasi awal nanoselulosa GO dan karakterisasi akhir nanoselulosa RGO hasil penelitian. Dan yang ketiga yaitu memperoleh hasil optimal dari masing-masing membran hasil pengaruh persen berat grafena oksida dan banyaknya layer yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu semakin besar persen berat dari partikel grafena, maka mempengaruhi nilai kekuatan dari produk membran single layer RGO, bilayer RGO nanoselulosa, dan multilayer RGO nanoselulosa RGO. Dan semakin banyak layer yang terbentuk akan meningkatkan nilai dari konduktivitas listrik. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Mayoritas dinding sel pada tumbuhan terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa adalah penyusun utama dinding sel tumbuhan dan dapat diekstraksi dari berbagai sumber, seperti kayu, serat kulit pohon, rumput, serat biji, hewan laut, alga, jamur, intervertebrata, dan bakteri. Selulosa memiliki rantai linear molekul glukosa bercincin dan memiliki konformasi seperti pita datar. Selulosa merupakan polimer stabil alami yang mengandung jaringan ikatan hidrogen yang tidak larut dan dalam pelarut air biasa dan tidak menunjukkan titik leleh. Menurut teori Fingermisel, setiap molekul selulosa mengandung beberapa bagian kristal dan amorf, sehingga membuat selulosa menjadi polimer semikristalin yang terdiri dari daerah teratur dan tidak teratur dalam microfiber sel tunggal. Polimer selulosa dibentuk dengan membangun unit blok molekul D-glukopiranosa atau glukosa yang dihubungkan bersama oleh ikatan beta 1,4 glukosidik. Rumus kimia selulosa adalah C6H10O5N, di mana N adalah banyaknya satuan gula berulang atau derajat polimerisasi. Hidrolisis selulosa yang umum digunakan adalah dengan menggunakan asam kuat. Asam kuat dapat menghilangkan bagian amorf dari suatu rantai selulosa sehingga isolasi
pada bagian kristalin selulosa dapat dilakukan. Proses ini secara istimewa menghilangkan atau menghidrolisis daerah amor di dalam mikrofibril selulosa. Secara umum, bahan awal yang dimurnikan dicampur ke dalam air deionisasi dengan konsentrasi asam tertentu. Asam sulfat paling sering digunakan karena menghasilkan muatan permukaan negatif pada partikel, menyebabkan suspensi lebih stabil. Tetapi asam lain juga dapat digunakan, seperti hidroklorik dan hidrogen iodida. Setelah bereaksi selama beberapa waktu, campuran diencerkan dengan air deionisasi untuk memadamkan reaksi. Campuran ini kemudian mengalami serangkaian pemisahan seperti sentrifugal atau filtrasi, dan tahap pencucian atau pemilasan, diikuti dengan dialisis terhadap deionisasi untuk menghilangkan asam yang tersisa atau garam yang dinetralkan. Pemisahan sentrifugal akhir atau langkah filtrasi dapat digunakan untuk menghilangkan aglomerat yang lebih besar dalam suspensi nanopartikel selulosa. Ada beberapa metode untuk sintesis nanoselulosa sendiri. Di antaranya yaitu metode mekanik, kimia, dan metode biologis. Pada metode mekanik menggunakan ultrasonikasi, tetapi metode ini jarang digunakan karena menggunakan biaya yang relatif tinggi. Adapun pada metode biologis atau bisa disebut dengan metode enzimatis, nanoselulosa dapat diperoleh melalui pemotongan yang spesifik pada bagian amor suatu rantai selulosa. Melalui proses top-down, metode enzimatis dapat menghasilkan nanoselulosa yang berguna sebagai komponen penguat dalam preparasi dari polimer nanokomposit untuk aplikasi dengan performa tinggi. Metode biologis dengan menggunakan enzim untuk menghasilkan nanoselulosa memiliki kekurangan, terutama pada biaya bahan kimia yang diperlukan. Isolasi untuk memperoleh enzim tertentu dalam keadaan murninya cukup sulit, sehingga harganya pun cenderung relatif mahal. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk treatment dengan metode menggunakan enzim ini terbilang cukup lama apabila dibandingkan dengan metode kimia. Adapun untuk metode kimia sendiri terbagi menjadi beberapa metode. Di antaranya yaitu metode asam, Orgoslov, pelarut alkali, oksidasi, dan cairan ionik. Hidrolisis selulosa yang umum digunakan adalah dengan menggunakan asam kuat. Serpihan grafit telah menjadi sumber utama grafit alam yang digunakan dalam penelitian GO dan pengembangannya. Salah satu prekursor utama untuk sintesis grafena biasanya dibuat dengan metode Hammers, terutama menggunakan grafit, asam sulfat pekat, natrium nitrat, kalium permanganat, dan hidrogen peroksida sebagai reagen. Setelah oksidasi, banyak oksigen sampai gugus yang mengandung, seperti gugus hidroksil, karboksil, dan epoksi yang mengisi ke dalam struktur grafit. Grafit merupakan sumber atom karbon yang memiliki cacat pada ikatan pi-nya. Cacat tersebut akan memberi ikatan dengan gugus oksida selama proses oksidasi berlangsung dan membentuk grafit oksida. Grafit oksida disonifikasi dan terdispersi dalam pelarut agar memperoleh lapisan yang lebih renggang. Hasil dispersi ini kemudian disebut dengan grafena oksida. Sifat listrik menjadi lebih baik jika gugus oksida pada grafena dihilangkan. Namun proses reduksi ini tidak dapat menghilangkan seluruh gugus oksida, sehingga terbentuklah grafena oksida tereduksi yang memiliki sifat listrik yang sangat baik. Perakitan lapis demi lapis atau layer by layer, bisa disingkat LBL, adalah salah satu dari sedikit teknik yang dapat mengontrol struktur bahan pada skala nano. Menggunakan interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi susun, dan gaya elektrostatis dengan paparan alternatif media ke dalam larutan encer yang berbeda. Baru-baru ini teknik perakitan layer by layer atau LBL telah digunakan untuk pembuatan film konduktif transparan. Karena ketebalan lapisan aktif konduktif dapat dikontrol secara efisien dan mudah. Membran konduktif sandwich yang terstruktur berdasarkan nanoselulosa, dalam hal ini yaitu selulose nanofiber dan RGO, disiapkan dengan menyaring secara berurutan jumlah dispersi GO, CNF, dan GO yang diinginkan melalui membran mikropori dan mengikuti reduksi asam hidroiodat. Proses filtrasi 3 langkah lebih layak dan hemat waktu.
yang dapat menghindari perawatan homogenisasi dalam waktu lama dan sejumlah besar langkah deposisi dalam perakitan LBL atau lapis demi lapis. Dalam struktur berlapis, lapisan tengah nanoselulosa CNF yang diapit di antara dua lapisan pelapis RGO tidak hanya bertindak sebagai substrat pendukung untuk membran yang dihasilkan, tetapi juga menghalangi transport elektron sepanjang arah bidang silang. Oleh karena itu, membran RGO nanoselulosa RGO memiliki konduktivitas listrik anisotropik sepanjang arah bidang dalam dan bidang silang. Strategi ini dapat memberikan ide baru untuk membuat perangkat elektronik berbasis selulosa berkinerja tinggi. Salah satunya yaitu pada aplikasi biomedis piezoelektrik dengan sifat elektrik dan mekanik yang baik. Piezoelektrik merupakan salah satu komponen elektronika yang banyak digunakan untuk perangkat yang berhubungan dengan bunyi atau tone, ataupun sebagai transducer yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Piezoelektrik merupakan komponen yang terdiri dari bahan yang bersifat sensitif terhadap tekanan tertentu. Ketika piezoelektrik diberi tekanan, maka pada kedua ujung plat akan menghasilkan listrik sesuai dengan besarnya ketukan atau tekanan yang diberikan. Hal ini karena terjadinya perubahan dimensi bahan yang ada pada komponen tersebut. Piezoelektrik nanoselulosa atau grafen berbasis sensor biasanya dirancang untuk penginderaan tegangan, yaitu sebagai perangkat elektronik yang dapat dikenakan untuk memantau gerakan berbagai bagian tubuh manusia. Selanjutnya yaitu karakterisasi. Yang pertama yaitu X-ray diffraction atau XRD, merupakan instrumen untuk menyelidiki struktur kristal material. Teknik ini berawal dari penemuan von Laue pada tahun 1912. Ialah kristal difraksi sinar. Cara difraksi mengungkapkan penentuan struktur kristal, namun telah dikembangkan saat ini tidak hanya untuk penentuan struktur, tapi juga untuk analisa senyawa kimia, pengukuran tegangan, kesetimbangan fase, pengukuran ukuran kristal, hingga penentuan orientasi satuan kristal. Data dari XRD berupa intensitas dari difraksi sinar X, dari radiasi gelombang elektromagnetik hasil penembakan logam berelektron tinggi dengan panjang gelombang 0,5 Armstrong sampai dengan 2,5 Armstrong yang disimbolkan dengan sudut difraksi 2 theta. Intensitas merupakan pantulan sinar X yang terdeteksi oleh detektor bergantung pada susunan orientasi kristal 3 dimensi dari atom-atom yang berulang. Kondisi ini ditulis dengan persamaan Braggs. N lambda sama dengan 2D sin theta. Keterangannya yaitu N merupakan bilangan bulat, 1, 2, atau 3, lambda merupakan panjang gelombang, D merupakan jarak antar bidang, dan theta merupakan sudut difraksi. Selanjutnya yaitu adalah SEM atau Scanning Electron Microscopy, merupakan instrumen canggih serbaguna yang sebagian besar digunakan untuk mengamati fenomena permukaan material. Elektron sinar X yang keluar ini memberikan informasi tentang topografi, morfologi, komposisi, orientasi butir, informasi kristalografi dari suatu material. Morfologi menunjukkan bentuk dan ukuran, sedangkan topografi menunjukkan ciri-ciri permukaan suatu benda seperti tampilan, tekstur, kehalusan, dan kekasaran. SEM digunakan hanya untuk memvisualisasikan gambar permukaan suatu material dan tidak memberikan informasi internal. SEM adalah sistem elektronik dan optik yang terdiri dari komponen-komponen seperti elektron gun, vakum, kolom, sedangkan energi dispersif X-ray spektroskopi atau EDS merupakan tahap untuk menganalisa unsur yang terkandung pada material. Selanjutnya yaitu pengujian mekanik dan konduktivitas listrik. Di sini pengujian mekaniknya yaitu menggunakan uji tarik. Pengujian tarik adalah suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui keuletan dan ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan tertentu, serta pertambahan panjang yang dialami oleh bahan tersebut. Pada uji tarik atau tensile test, kedua ujung benda uji dijepit, salah satu ujung dihubungkan dengan perangkat penegang. Tegangan diterapkan melalui kepala silang yang digerakkan motor dan elongasi benda uji dengan pergerakan relatif dari benda uji. Beban yang diperlukan untuk menghasilkan tegangan tersebut ditentukan dari defleksi suatu balok atau proving ring
yang diukur dengan menggunakan metode hidrolik, optik, atau elektromekanik. Uji tarik merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui sifat-sifat suatu bahan. Dengan menarik suatu bahan, kita akan segera mengetahui bagaimana bahan ini bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana material tersebut bertambah panjang. Alat eksperimen untuk uji tarik ini harus memiliki cengkraman yang kuat dan kekakuan yang tinggi. Konduktivitas listrik merupakan salah satu sifat yang dibutuhkan dalam komponen piezoelektrik, di mana kemampuan suatu bahan untuk dapat mengantarkan listrik. Konduktivitas listrik dilambangkan dengan simbol To dan memiliki satuan SI dari Siemens per meter atau S per M. Selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian. Di sini untuk metodologi penelitiannya yaitu pertama-tama membuat suspensi GO atau grafena oksida yang diperoleh dari penelitian sebelumnya sebesar 5%, 10%, dan 100% yang dilarutkan dalam aqueous. Selanjutnya yaitu melakukan proses filtrasi dengan membran filter PTFE selama 20 menit. Kemudian dilakukan pengeringan membran filter selama 10 menit untuk menghasilkan layer pertama. Kemudian yaitu membuat suspensi nanoselulosa sebanyak 95%, 90%, dan 50% berat yang dilarutkan dalam aqueous. Kemudian menuangkan suspensi nanoselulosa secara perlahan ke dalam dispersi GO yang sudah tertahan pada membran. Selanjutnya dilakukan pengeringan bilayer GO nanoselulosa dalam filter selama 10 menit. Kemudian dispersi GO dengan berat yang sama ditambahkan secara perlahan untuk membentuk multilayer GO nanoselulosa GO. Pengeringan multilayer GO nanoselulosa GO dalam filter selama 10 menit. Selanjutnya yaitu perendaman multilayer GO nanoselulosa GO dengan hidrogen iodida pada suhu 25 derajat selama 1 jam. Kemudian dilakukan pengeringan membran multilayer RGO nanoselulosa RGO selama 24 jam. Setelah itu yaitu karakterisasi, dan selanjutnya yaitu adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua adalah neraca digital, yang ketiga ada corong Bachner, yang keempat oven, kelima glass beaker 500 ml, dan yang terakhir yang keenam adalah magnetic stirrer. Sedangkan untuk bahan-bahan sendiri yaitu menggunakan nanoselulosa sebanyak 95%, 90%, dan 50% berat. Yang kedua adalah aqueous, yang ketiga adalah grafena oksida sebesar 5%, 10%, dan 100% berat. Yang keempat ada membran PTFE, dan yang kelima adalah hidrogen iodida sebanyak 55%. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.